Ya, selamat datang di video saya. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita untuk mengiklankan usaha kita supaya lebih dikenal oleh banyak orang. Nah, dalam video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan MyAds Telkomsel. Nah, MyAds Telkomsel itu sendiri adalah sejenis produk yang dimiliki oleh atau sebuah produk yang dimiliki oleh Telkomsel yang dapat Bapak Ibu gunakan untuk mengirim pesan secara massal. Ya, mengirim pesan secara massal maupun Bapak Ibu belum memiliki data, tapi Bapak Ibu bisa menargetkan orang. Ya, nanti saya akan ajarkan. Oke, baik. Di sini kita klik daftar. Nah, Bapak Ibu bisa masukkan nama usahanya, misalnya toko sembako ya, toko atau toko warung bakso, misalnya warung bakso apa, tulis warung bakso A misalnya. Terus kategorinya setelah itu nanti makanan dan minuman, ya kan. Masukkan nomor handphone Bapak Ibu, terus alamat email. Kemudian masukkan password, konfirmasi password, dan masukkan kode captcha yang ada di sini. Nah, setelah itu centang saya menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku di website Telkomsel. Kemudian daftar. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu akan menerima email konfirmasi. Nah, setelah itu Bapak Ibu konfirmasi. Setelah itu nanti Bapak Ibu masuk menggunakan email yang sudah didaftarkan tadi ya. Nah, di sini saya praktekkan karena saya sudah membuat akun. Jadi di sini saya praktekkan akun saya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah nama saya. Dan ini adalah beranda ya, tampilan beranda ketika kita login. Nah, di sini ada top up saldo. Nah, saldo itu nanti yang akan kita gunakan untuk broadcast. Nah, sini. Oke, nanti untuk top up-nya nanti saya akan ajarkan. Nah, di sini ada jika kita ingin membuat iklan, di sini ada buat iklan di atas ya. Saya akan ajarkan. Nah, di sini ada muncul pop-up iklan apa yang ingin Anda buat. Nah, di sini LBA, location based advertising, yang kedua target, yang ketiga broadcast, yang keempat paket. Nah, berarti ini paket yang sudah tersedia dari Telkomsel ya. Terus yang kelima interaktif. Nah, LBA itu artinya kita belum memiliki database ya, tapi kita ingin mengiklankan atau mempromosikan bisnis kita di suatu tempat. Misalnya saya tinggal di kota A, saya ingin promosi saya ini atau usaha saya ini banyak dikenal oleh orang di kecamatan A contohnya, ya kan. Nah, jadi saya gunakan yang LBA ini. Nah, kalau untuk yang target ini kita sudah tentukan. Jadi kita sudah tentukan usianya, ya, terus jenis kelaminnya, terus handphone yang kira-kira mungkin kita akan kirim pesan itu, misalnya di handphone merek A atau handphone merek B, ya itu sudah ditentukan ini untuk target ya. Nah, untuk broadcast ini berarti kita sudah memiliki database. Nah, berarti kita sudah memiliki database. Kalau paket ini berarti kita menggunakan paket yang sudah tersedia.
Nah, kalau untuk interaktif ini di sini pesan yang memungkinkan penerima membalas pesan dari pengirim dengan kata kunci tertentu. Nah, artinya sebuah pesan yang kita sudah buat dengan menyertakan kata kunci, ketika kita mengirim pesan dan orang tersebut membalas pesan kita, maka pesan kita akan dibalas secara otomatis. Nah, maka kita akan membalas pesan secara otomatis melalui My Ads Telkomsel ini. Nah, oke. Jadi di sini saya akan mempraktekkan misalnya yang LBA ya. Nah, di sini kita akan gunakan SMS, MMS, atau pesan pop-up. Nah, kalau untuk SMS itu biasanya muncul di handphone kita pesan, misalnya ada tawaran promosi makanan, misalnya ada promo, itu menggunakan SMS. Nah, kalau misalnya MMS, nah MMS ini yang kita kirimin pesan, dia harus bisa mendownloadnya. Apabila dia tidak mendownload, maka pesan gambar yang kita kirim tidak akan bisa dilihat. Nah, terus untuk pop-up. Nah, kalau untuk pop-up ini, dia hanya muncul seperti misalnya kita cek pulsa, ada muncul pop-up. Nah, seperti itu contoh iklannya. Jadi ketika orang kembali atau centang tanda X misalnya kan, atau iklan akan hilang, tidak akan tersimpan di pesan. Tapi kalau untuk SMS dia tersimpan masuk di pesan. Nah, jadi dari 3 komponen ini semuanya bagus ya, tapi saya sarankan menggunakan SMS. Nah, di sini ada Rp200 per SMS ya untuk biayanya. Nah, di sini misalnya iklannya promo, misalnya ini hanya judul iklan kita saja supaya kita gampang mengingat. Promo diskon 20% misalnya. Terus nama pengirim. Nah, nama pengirim ini itu yang akan muncul nanti di pesan SMS. Misalnya saya punya warung bakso. Warung bakso saya namanya Bakso Super misalnya, contoh. Jadi saya tambah Bakso Super. Klik tambah. Terus sini akan muncul Bakso Super. Nah, terus ini hanya tes aja ya. Kita bisa juga masukkan, boleh juga enggak. Nah, di sini ada 2 opsi ya. Ada single penerima sama multi penerima. Nah, untuk single penerima itu artinya pilih opsi ini untuk mengirim pesan yang sama ke beberapa lokasi dari profil. Kalau untuk multi, pilih opsi ini untuk mengirim pesan yang berbeda ke masing-masing lokasi dan profil. Nah, biasanya ini kan kalau misalnya kita kirim pesan di 2 lokasi yang berbeda, artinya kan kita dikenain biaya 2 kali lipat. Nah, jadi untuk menghemat ya kita pilih single penerima saja. Nah, terus di sini ada konten. Konten itu adalah isi pesan dari yang akan kita sampaikan. Oke. Nah, di sini kita klik buat pesan. Kita klik buat pesan. Ini kan template-nya nih. Jadi kita nggak usah ganti ya template-nya. Nah, misalnya untuk pesan kita beli 2 diskon 20%. Hubungi misalnya ini nomor acak ya, nggak bisa dihubungi. Beli 2 diskon 20%, hubungi. Nah, kita preview. Nah, jadi nanti ketika pesan kita masuk ke target, nanti pengirimnya itu akan
tertulis yaitu bakso super. Terus untuk isi pesannya, Beli 2 diskon 20% hubungi. Nah, karena ini nomor tidak bisa dihubungi, yaitu nomor yang disediakan oleh Telkomsel, jadi kita wajib menyertakan nomor ya, supaya ketika konsumen atau target yang menerima pesan, dia bisa memberikan feedback berupa SMS kah, atau telepon kah, atau WhatsApp ya, seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita atur lokasi. Nah, lokasinya di sini ada. Nah, di sini belum ada lokasi ya, berarti kita tambah baru. Misalnya saya akan membuat iklan di karena saya tinggalnya di Tarakan, jadi saya akan tulis Tarakan ya. Nah, ini adalah Tarakan. Jadi saya coba untuk meletakkan di bagian sini. Bagian sini misalnya. Nah, misalnya toko saya nih baksonya di sini ya kan. Baksonya di sini. Jadi untuk orang-orang di sini biar tahu kalau di sini tuh ada bakso super yang ada promo ya. Jadi saya iklankan di sini. Nah, gitu. Terus untuk radiusnya minimal 300 meter. Artinya itu radius dari sini ya 300 meter. Maksimal 2000 atau 2 kilo. Nah, jadi saya tulis misalnya 1000 lah, 1000. Di sini untuk kita kalkulasi dulu kira-kira berapa ya untuk radius 1000. Nah, jadi untuk rata-rata penerima itu sekitar 17.000 sampai dengan 21.000 orang. Nah, di sini kan ada location in-base nih, indoor atau outdoor. Nah, kalau misalnya kita pilih centang indoor, maka orang-orang yang di luar rumah, ini canggih ya, Telkomsel ini canggih. Jadi orang-orang yang di luar rumah itu akan menerima pesan di dalam lingkaran ini, nah, yang rumahnya di dalam. Tapi kalau untuk ini untuk dalam rumah ya, ini untuk outdoor di luar rumah. Nah, jadi untuk biar efektif kita centang aja dua-duanya. Terus setelah itu kita kalkulasi. Oke. Nah, setelah itu gunakan lokasi. Nah, setelah itu untuk profil penerimanya kita tambahkan jenis kelamin misalnya semua ya. Terus untuk usia misalnya taruhlah usia 20 sampai dengan 40 tahun. Nah, untuk SIM card-nya misalnya ini pengguna apa nih ya kan, apakah dia untuk pengguna kartu halo, simpati, as, loop. Misalnya contoh kita ambil simpati. Nah, terus aktif paket data misalnya, apakah dia yang menerima pesan kita data paketnya aktif atau tidak. Misalnya kita pilih semua. Terus jenis nomor handphone. Nah, jenis HP. Untuk jenis HP-nya kan banyak jenis nih. Ada yang menggunakan Windows sistem operasi ya. Ada yang menggunakan Apple. Ada yang menggunakan BlackBerry, Android. Nah, jadi rata-rata biasanya orang menggunakan Android ya. Terus menggunakan Apple. Oke, dua ini aja cukup. Nah, untuk agama mungkin semua ya. Kita pilih Buddha, pilih Islam, pilih Hindu, pilih Katolik. Oke. Nah, untuk di sini ada penggunaan pulsa dari target kita. Misalnya orang yang penggunaan pulsanya per bulan itu 50.000 sampai dengan 8 juta per bulan. Nah, mungkin nggak ada ya sampai 8 juta.
ya kira-kira sampai segini mungkin ada lah kali ya. Nah, kalau ini hanya contoh ya, jadi nggak apa-apa lah kita pakai 10 juta. Nah, di sini juga ada centang ya, kalau misalnya kita ingin simpan profil ini boleh, nanti kita gunakan lagi centang. Terus nama profilnya bakso super, diskon 20% misalnya, gampang ingat. Setelah itu kita lanjut, ini kita sudah isi semua, kita lanjut atur jadwal pengiriman. Nah, ini langkah-langkahnya ya teman-teman. Pengiriman, terus minta persetujuan admin. Nah, minta persetujuan admin ini admin dari Telkomsel ya, berarti kita wajib menghubungi mereka. Jumlah penerima, nah di sini tadi kan 16.000 tuh, 16.000 sampai 19.000 ya kalau nggak salah. Nah, jadi kita kali aja, contoh tadi per SMS-nya adalah 200 rupiah. Nah, jadi kalau misalnya saldo kita hanya 1 juta, ya taruhlah kita kasih 500 atau 1000 orang lah misalnya, atau saldo kita misalnya cukupnya untuk 1000 orang saja ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk waktu pengirimannya di sini kita bisa tentukan tanggal, misalnya sekarang ini tanggal 3. Nah, saya pengirimannya besok lah, tanggal 4 gitu. Ini kan tanggal 2 nih hari ini, misalnya besok tanggal 3. Nah, kan? Atau saya mau kirimnya tanggal 4 lah. Jam 8 pagi lah, boleh lah. Nah, terus tanggal berakhir tanggal 4 misalnya, jam 9 misalnya. Jadi atau selisih 1 hari lah. Nah, jadi selama 2 hari ini pesan saya masuk ke orang-orang, tapi tidak ke orang yang sama, hanya 1 orang saja. Seperti itu. Nah, ini adalah rincian iklan kita. Judul iklan, terus pengirimnya. Tadi kita tidak mencantumkan nomor tes. Terus ada di sini ada isi pesan kita, lokasinya. Terus profil ya, target. Terus untuk pembiayaannya, biaya 200.000 saja. Berarti dengan target 1000 orang, kita hanya membayar 200.000 seperti itu. Jadi kalau misalnya saldo kita mencukupi, kita tambah lagi, misalnya 10.000 orang. Nah, berarti 2 juta nih misalnya. Oke, bisa lah hitung-hitung kalau misalnya banyak pelanggan yang datang karena SMS ini, bisa balik modal lah, gitu kan. Nah, setelah itu jika teman-teman ada saldo bonus ya tinggal aktifkan aja, gunakan saldo bonus seperti itu. Nah, karena ini saldo bonusnya kosong ya udah gitu kan. Nah, setelah itu karena ini saldonya kosong, jadi kita harus top up dulu biar ini bisa aktif seperti itu. Nah, jadi ketika kita klik selesai ya kan, jadi nanti akan pindah ke sini nih, persetujuan admin. Nah, apabila admin periksa, oh iya benar pesannya tidak ada yang melanggar nih misalnya, tidak ada unsur SARA ya kan misalnya, jadi admin setujui. Nah, jadi iklan kita otomatis akan terkirim di jam ini seperti itu. Nah, kira-kira begini ya cara menggunakan pesan untuk yang LBA. Nah, mungkin nanti di lain kesempatan saya akan gunakan saya akan membuat video untuk cara-cara yang lain ya, supaya Bapak Ibu bisa tahu caranya dan bisa nanti membandingkan mana kira-kira yang menurut Bapak Ibu yang lebih efektif ya. Ya, mungkin begitu dulu tutorial dari saya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga usahanya sukses.